Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dania Kurniasi, dalam Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang akan membersamai Anda selama 5 menit ke depan. Di sini saya akan menginformasikan terkait pertemuan kedua yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 September tahun 2025 mengenai pengertian teknik reportase, di mana reportase sendiri memiliki arti melaporkan suatu peristiwa yang telah dibuat atau dilaporkan sebelumnya, atau bisa disebut juga cara untuk melaporkan berita. Dan berita itu adalah informasi yang mengandung unsur 5W dan 1H, atau biasa kita sebut juga dengan what, where, when, who, why, dan how. Lalu, bagaimana suatu informasi bisa dikatakan sebagai berita? Karena berita biasanya merupakan informasi yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan, dan juga karena informasinya harus disebarluaskan oleh media massa. Meski begitu, berita juga mempunyai beberapa jenis yang perlu kita ketahui, seperti straight news, di mana biasanya berita itu dibawakan secara formal, dipersiapkan, dan diproduksi sebelum diterima oleh publik. Yang kedua itu ada soft news, yang berarti informasi ringan namun tetap membawakan berita-berita terkini. Contohnya seperti Brownies, acara Brownies, dan selanjutnya itu ada feature, yang dimana feature itu memiliki arti informasi yang diberikan seperti bercerita atau yang biasa kita sebut sebagai storytelling. Nah, adapun yang terakhir yaitu in-depth news, yang biasanya berisi berita yang menyampaikan dan mengulik berita secara dalam dan tajam. Beliau juga menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam berita. Di antaranya yaitu ada magnitude atau menggemparkan, di mana berita itu dapat menggemparkan publik. Kemudian ada proximity yang berarti kedekatan jaringan. Lalu impact atau berdampak. Jadi, berita yang disampaikan juga harus berdampak pada masyarakat. Kemudian ada unusualness atau berbeda dari yang lain. Human interest yang berarti keterkaitan manusia. Konflik yang mengandung konflik. Surprising atau berita yang mengagetkan. Berita seks, dan yang terakhir itu information, di mana berita itu harus memiliki informasi, teman-teman. Kemudian teman-teman, ada syarat berita berupa aktual, atau yang tadi sudah saya bahas bahwa aktual itu adalah berita yang masih hangat diperbincangkan, teman-teman. Kemudian faktual, yaitu sesuai dengan fakta yang ada dan terbukti kebenarannya. Yang ketiga itu ada penting, kemudian menarik, dan yang terakhir itu ada seimbang. Dan cara untuk meriset dan dokumentasi itu ada 3, teman-teman, yakni wawancara, foto, dan menulis. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai macam-macam wawancara, teman-teman, yaitu ada wawancara terbuka, di mana informasi atau narasumbernya itu diketahui identitasnya oleh publik. Nah, kemudian itu ada wawancara tertutup, di mana merupakan kebalikan daripada wawancara terbuka. Kemudian ada wawancara konferensi, seperti contoh konferensi pers. Selanjutnya ada wawancara kelompok, di mana diikuti oleh banyak orang. Kemudian ada wawancara individual, yang selanjutnya ada wawancara terpimpin, dan yang terakhir itu ada wawancara bebas. Jadi, kesimpulan yang saya dapat yaitu reportase merupakan proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik.
Reportase itu sama dengan pelaporan dan pemberitaan yang berkaitan erat dengan suatu kasus, kejadian, ataupun peristiwa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dania Kurniasi, pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan.